Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan kasih karunia-Nya lah kita dapat bertemu kembali pada diskusi kita hari ini. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya, Risma Tangkalo selaku moderator sekaligus presentator pertama, dan yang kedua, Syarifah Nabila selaku presentator kedua, dan Uswatun Hasana sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan membawakan materi evaluasi program bimbingan dan konseling. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak penjelasan berikut ini yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Saya akan membawakan materi yaitu mengapa harus dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi harus dilakukan untuk mengetahui keberhasilan proses pelayanan di dalam bimbingan dan konseling. Selain merupakan suatu proses, pelayanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pelayanan BK. Nah, menurut Nan Sutjana 1991, evaluasi pada dasarnya memberikan pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Secara umum, menurut Mo Surya dan Rochman Natawijaya 1986, evaluasi juga bisa bermakna upaya menelaah atau menganalisis program layanan bimbingan dan konseling yang telah dan sedang dilaksanakan untuk mengembangkan dan memperbaiki program bimbingan dan konseling secara khusus dan program pendidikan di sekolah atau madrasah. Yang ketiga, melengkapi bahan-bahan informasi dan data yang diperlukan untuk digunakan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa secara perorangan. Misalnya, program pengumpulan data atau testing yang mencakup kecerdasan, kepribadian, bakat, dan tes hasil belajar akan sangat membantu guru dan petugas-petugas bimbingan yang lainnya dalam menentukan jenis bantuan yang perlu diberikan kepada siswa. Dan yang terakhir, untuk memperoleh dasar yang kuat bagi kelancaran pelaksanaan program BK di sekolah dan madrasah berkenaan dengan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh sekolah dan madrasah berkenaan dengan pelayanan BK dapat dijadikan pegangan yang kuat dalam menghadapi kritik-kritik yang dilancarkan oleh orang tua, siswa, dan masyarakat lainnya tentang kegunaan program pelayanan BK. Penyampaian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Syarifah Nabila. Kepada Syarifah Nabila, dipersilakan. Terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kriteria evaluasi. Mengukur atau menentukan indikator keberhasilan pelayanan bimbingan konseling juga bisa melalui perilaku klien atau siswa, seperti telah disebutkan dalam prinsip-prinsip BK di atas. Artinya layanan BK berkenan dengan upaya mengubah perilaku ke arah yang positif atau lebih baik. Dengan prinsip ini, pelayanan BK di sekolah atau madrasah dianggap tercapai dan berhasil apabila telah terjadi perubahan positif pada diri siswa. Misalnya, siswa yang sering melanggar peraturan di sekolah, sering membolos, suka usil pada temannya dalam belajar, sangat demikian berarti tujuan layanan bimbingan konseling tercapai, begitulah seterusnya. Selain kriteria di atas, keberhasilan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah juga bisa ditentukan dengan 1. Taraf keberhasilan siswa dalam belajar pada tingkat satuan pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, perasaan puas dalam memangku jabatan di masyarakat. 3. Aspirasi yang relatif dalam menyusun rencana masa depan. Yang keempat, frekuensi pengungkapan
masalah yang mengganggu ketenangan hidup siswa berkurang. Yang kelima, hasil belajar di sekolah dan madrasah lebih baik atau meningkat. Yang keenam, keterlibatan siswa dalam belajar akademik meningkat. Yang ketujuh, jumlah siswa yang menimbulkan kasus problematis berkurang. Yang kedelapan, lebih banyak siswa yang memanfaatkan layanan-layanan bimbingan yang disediakan sekolah dan madrasah, misalnya layanan bimbingan konseling. Terima kasih kepada Saudari Syarifah Nabila atas penyampaian materinya. Untuk materi yang terakhir, saya beri kesempatan kepada Saudari Uswatun Hasanah. Kepada Uswatun Hasanah, saya persilakan. C. Teknik dan langkah-langkah evaluasi. Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan suatu proses. Proses berarti tahapan-tahapan suatu kegiatan. Proses bimbingan dan konseling secara umum, pelayanan bimbingan, misalnya konseling, terdiri atas 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Evaluasi layanan BK bisa dilakukan secara proses atau evaluasi proses, atau bisa disebut formatif dan evaluasi hasil atau sumatif. Dalam evaluasi proses, yang dievaluasi adalah proses-proses bimbingan dan konseling secara keseluruhan, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Evaluasi proses bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi proses dan pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas proses bimbingan itu sendiri. Dalam evaluasi hasil, yang dievaluasi adalah hasil-hasil yang telah tercapai dari pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan, sesuai tujuan yang telah ditetapkan dengan kriteria-kriteria seperti disebutkan di atas. Evaluasi program bimbingan dan teknik-teknik menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan-tujuan secara jelas dan terinci dan terukur, atau kompetensi dasar dan indikator kompetensi yang harus dimiliki oleh klien atau siswa. Yang kedua, mempertimbangkan petugas atau personel bimbingan. Yang ketiga, mempertimbangkan fasilitas fisik dan teknis. Yang keempat, meneliti data-data tentang siswa. Yang kelima, meneliti catatan-catatan atau rekor tentang siswa. Yang keenam, mempertimbangkan hal-hal seperti A, sampai jauh manakah telah dilakukan kerja sama dengan personal-personal sekolah dan madrasah yang lain. Yang kedua, kesempatan-kesempatan manakah yang telah digunakan oleh siswa untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan dan kontak-kontak pribadi dengan para personal bimbingan tersebut untuk memperoleh bantuan atau pelayanan bimbingan. Yang ketujuh, membuat pertimbangan terhadap pencapaian tujuan-tujuan program bimbingan yang telah dilaksanakan dengan indikator-indikator seperti semakin berkurang atau menurunnya kasus-kasus yang berhubungan dengan disiplin dan keterlibatan di sekolah dan madrasah. Berkurangnya kegagalan-kegagalan yang dialami siswa secara perorangan dan penyesuaian sosial yang baik. Keberhasilan di jenjang pendidikan lanjutan, keberhasilan dalam lapangan karir, kepuasan dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Menurut Muhammad Surya dan Rohman Natawidaja pada tahun 1986, secara umum evaluasi terhadap program BK bertujuan untuk memperoleh gambaran efektivitas dan efisiensi program BK secara keseluruhan. Sedangkan secara khusus, tujuan evaluasi program BK adalah yang pertama, untuk mengetahui jenis-jenis layanan bimbingan. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan. Yang ketiga, untuk mengetahui aspek-aspek lain. Apakah yang perlu dimasukkan ke dalam program bimbingan untuk perbaikan layanan yang diberikan. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana sumbangan program bimbingan terhadap program pendidikan secara keseluruhan. Yang kelima, untuk mengetahui apakah teknik-teknik atau program yang digunakan berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Yang keenam, untuk membantu kepala sekolah atau guru-guru, termasuk pembimbing dan konselor dalam melakukan perbaikan tata kerja mereka. Yang ketujuh, untuk mengetahui dalam bagian-bagian manakah dari program bimbingan yang perlu diadakan perbaikan. Yang kedelapan, menunjukkan sampai sejauh manakah sumber-sumber masyarakat telah digunakan untuk diikutsertakan dalam program bimbingan untuk tujuan pengembangan serta perbaikan program dan pelayanan bimbingan.
Terima kasih atas pemaparan materi dari Saudari Uswatun Hasanah. Baiklah, demikianlah presentasi kami mengenai evaluasi program bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 12 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.